Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 4 April 2021. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini sungguh kami bersyukur bahwa kehidupan masih menjadi bagian dari kami. Bahkan hari ini kami juga bersyukur bahwa kami boleh diperjumpakan bersama dengan saudara-saudara lewat renungan harian Toraya edisi Minggu 4 April 2021. Kami akan membaca dan mendengar bahkan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan menolong kami, sehingga kami boleh memahami maksud daripada firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami maksud firman-Mu bagi hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Kebangkitan Yesus. Firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu matahari sudah terbit. Ya nalan bahasa Toraya nakua delek mutu Allah. Saudara-saudara, matahari merupakan sumber energi utama di jagat raya yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tanpa matahari, sistem tata surya tidak akan sempurna. Tentunya Tuhan sudah merancang jagat raya ini begitu sempurna dengan berbagai elemen penting di dalamnya. Waktu siang diawali dengan terbitnya matahari atau sunrise. Fenomena sunrise merupakan hal yang syarat akan makna kehidupan di dunia fana ini. Ketika sunrise terjadi, maka disitulah awal kehidupan di hari yang baru dengan segala harapan dan perjuangan mengarungi berbagai tantangan hidup. Saudara-saudara,
Kebangkitan Yesus adalah kisah membuktikan bahwa Dia hidup. Peristiwa agung yang sudah dinubuatkan jauh-jauh waktu oleh Nabi. Dan itu fakta terjadi. Dalam ayat 2 bacaan kita terungkap bahwa setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Yohanes mengatakan bahwa hari masih gelap. Sedangkan Markus mengatakan bahwa pada waktu itu adalah setelah matahari terbit. Ini tentu berbeda waktu. Namun benang merahnya adalah para wanita itu berangkat ketika hari masih gelap dan sampai di kubur tepat sesudah matahari terbit. Saudara, waktu ini tidak hanya sebatas waktu sudah siang, tetapi lebih kepada makna teologis sebagai hadirnya harapan yang nyata akan suatu kehidupan yang pasti. Bukan hidup yang tanpa tujuan. Umat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sulit untuk mengerti apa yang Tuhan maksud dengan kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Sadarkah kita bahwa kebangkitan Kristus adalah hadirnya terang keselamatan yang abadi kepada kita? Ibarat matahari terbit setelah malam berlalu. Kristus datang mengalahkan kegelapan dosa pada diri kita. Dan terang Kristus berkuasa selama-lamanya. Karena itu, tetaplah bersyukur dan mari terus mengabarkan kebangkitannya kepada segala makhluk. Karena kebangkitannya adalah jaminan keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami sungguh mengimani dan mengamini dalam kehidupan kami bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami semua. Terkhusus hari ini, Tuhan boleh menyapa kami lewat firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Sekiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama ya Tuhan, bahkan kami renungkan, itu boleh menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan kami boleh pakai menjalani kehidupan ini. Kami boleh berkaca pada firman-Mu. Kami boleh mengimani bahwa Tuhan kami, Yesus yang bangkit mengalahkan kubur, mengalahkan kuasa dosa, adalah Tuhan kami yang berkuasa. Karena itu Tuhan, ajarlah kami, tuntun kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kami boleh dimampukan untuk mengabarkan berita kebangkitan Yesus dimanapun kami berada. Sehingga dunia ini tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa mengalahkan maut. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sambut sempurnakan doa kami yang kami sampaikan kepadamu lewat anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, selamat menikmati Paskah hari ini. Selamat memaknai dalam kehidupan saudara. Tuhan menolong kita. Shalom.